pentingnya nasional kita yang ketujuh, Bang Bahar Paro siap hadir. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terhormat Soleh selaku tokoh bangsa pada forum hari ini. Karena di tengah kesibukan rakyat Papua, kita masih menyempatkan diri untuk bicara tentang Papua dan Papua. Bapak-bapak dan rekan-rekan ibu sekalian, perkenalkan nama saya Baharudin Farawan. Saya Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia, Pemuda Marhain ya, yang tambang. Terima kasih atas keundangan untuk saya bisa menyampaikan ide dan pikiran saya terkait dengan Papua. Saya adalah salah satu putra Papua. Saya Ketua Umum Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia secara nasional. Saya mulai bergerak dari Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Jayapura. Saya tinggal di Sentani, tempat relatan PON sekarang dilakukan. Yang kedua, saya Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Papua. Dan yang ketiga, saya Ketua Umum saat ini untuk secara nasional. Terima kasih atas apresiasi ini. Ada 3 sejarah perjalanan panjang Provinsi Papua atau Tanah Papua dalam perspektif pandangan Presiden. Dalam catatan bernegara yang saya lihat, bicara tentang keberpihakan terhadap Papua, ada 3 presiden yang melegenda. Pertama adalah Bung Karno. Bung Karno ke Irian Barat pada tanggal 31 Desember tahun 1963. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di forum webinar yang saya hormati, perlu diketahui bahwa perhelatan PON hari ini yang dilakukan itu bernama Soekarno Pura. Jadi perkembangan kota Jayapura ini dulunya dia bernama Hollandia, kemudian dia bernama Kota Baru, dan tanggal 31 Desember 1963 Bung Karno ke Papua, ke Irian Barat pada saat itu, dan mengganti namanya menjadi Soekarno Pura. Lalu pada tahun 65 setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah di daerah itu mengembalikan menjadi Jayapura hingga saat ini. Yang kedua adalah almarhum Presiden Gus Dur. Gus Dur menyentuh hati rakyat Papua dan kemudian membangun sebuah spirit yang kita kenal hari ini dengan sebutan otonomi khusus. Itu tidak terlepas dari spirit negarawan dan kebangsaan dan kemajemukan yang beliau miliki dan merangkul anak-anak Papua dengan hati. Dan yang ketiga, yang hari ini kita sedang beberapa jam ke depan kita akan menyaksikan sebuah fenomena kebangsaan besar, di mana Presiden ketiga, Presiden Joko Widodo, kembali menyentuh dan mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang sejajar dari Sabang sampai Merauke, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan anak-anak Indonesia lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai anak Papua, saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentang apa sih pentingnya PON di Papua. Kalau soal merajut nasionalisme dan kesatuan, itu hal yang umum kita belajar tiap hari, apalagi judulnya Agama Cinta, bicaranya kan webinar kebangsaan hampir tiap minggu dan tiap hari. Tapi saya dalam catatan saya, ada 8 poin penting dan mungkin saya usulkan ini sebagai rekomendasi dalam webinar ini. Ada 8 poin penting PON di Papua. Pertama, lahirnya banyak fasilitas olahraga berstandar nasional dan internasional. Jadi manfaatnya dulu, lahirnya banyak fasilitas olahraga berstandar nasional dan internasional yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua adalah berkumpulnya atlet-atlet terbaik nasional dan atlet terbaik internasional yang baru saja menyelesaikan kegiatan di Tokyo kemarin. Mereka berkumpul di sana. Yang ketiga, berkumpulnya seluruh pejabat negara. Hari ini ibu kota negara bergeser ke Papua hari ini. Ibu kota negara Republik Indonesia dalam tanda petik hari ini ada di Papua. Karena seluruh elemen negara, bahkan presiden berkantor di Papua hari ini. Ini sejarah. Yang keempat adalah berkumpulnya seluruh masyarakat Indonesia di Papua. Bukan seluruh dalam arti seluruh total penduduk. Tetapi hari ini orang yang hanya melihat Papua dari televisi, dari medsos yang juga kadang-kadang hoax, datang dan melihat kehangatan orang Papua, bagaimana cara dia merangkul dengan hati, cara dia menyapa yang selama ini kita lihat hanya yang keras-keras saja, padahal di sana tidak ada seperti itu. Yang berikut adalah yang poin kelima,
menjadi pusat perhatian nasional bahkan dunia. 2 minggu ke depan, Papua akan menjadi pusat perhatian nasional bahkan dunia. Karena perhelatan ini dia membawa angin segar bagi perputaran olahraga bukan hanya nasional, tapi olahraga dunia dari semua cabang. Dan yang keenam adalah kunjungan wisatawan dan ekonomi kreatif meningkat bagi Papua. Kunjungan wisatawan dan ekonomi kreatif. Ada orang yang datang nonton PON sambil tertarik dengan alam dan kemudian investasi pembangunan mulai bergerak dari situ. Yang ketujuh adalah Papua akan mencatat sejarah sebagai lahirnya para juara baru. Para juara baru bagi anak-anak Papua, dan para juara baru bagi anak-anak Indonesia lainnya yang datang bertanding. Keunggulan-keunggulan ini, kemudian yang ke-8 adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu, hari ini yang terlibat dalam perhelatan PON nasional 25.000 pemuda. Negara telah melakukan edukasi dan keberpihakan kepada pemuda Papua dengan terlibat secara aktif dan masif dalam penyelenggaraan PON. Yang kalau mungkin dilaksanakan di daerah lain, jangankan terlibat, hadir pun juga sulit. 25.000 pemuda Papua yang melalui PON di luar gelanggang olahraga berpartisipasi aktif. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa bagi kita dari rakyat Papua. Dan yang ke-9 adalah PON PON Papua ini dia menjadi PON yang perhelatannya lintas kabupaten. PON daerah lain itu mungkin dia terkonsentrasi hanya di satu kabupaten atau satu kota atau 2. Tapi PON di Papua dia terlibat dengan 4 kabupaten. Yang terakhir saya mau sampaikan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara dan buat kita sendiri rakyat Papua, kita harus berbangga dengan 8 poin yang kita miliki. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi tuan rumah lagi, dibutuhkan sekitar 136 tahun kemudian. Baru kita bisa menjadi tuan rumah lagi. Kenapa 136 tahun? Karena penyelenggaraan PON setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali dikali 34 provinsi. Itu artinya kita butuh 136 tahun untuk menjadi tuan rumah. Dan hari ini menjadi sejarah peradaban kebangkitan rakyat Papua, sejarah keberpihakan presiden, keberpihakan negara yang kemudian diwujud nyatakan. Kalau kita lihat dari pelaksanaan PON pertama di Solo hingga PON yang ke-20 sekarang ini, itu sudah sekitar baru 73 tahun. Untuk menjadi tuan rumah kita butuh 73 tahun. Semangat nasionalisme ini, kita sebagai anak-anak Papua, kita sebagai bagian yang terintegrasi dari bangsa Indonesia, kita harus terus menggolarakan, karena melalui PON kita akan lahir semangat bukan hanya di gelanggang olahraga, tetapi untuk terus jaya, makmur, dan adil. Sebagaimana yang diajak oleh Bapak Presiden kita untuk bersinergi bersama Indonesia maju. Terakhir dari saya tutup statement ini. Duduk termenung di dermaga, terasa sangat sudah putus asa. Selamat datang pahlawan olahraga di tanah Papua. Semangat juangmu luar biasa. Papua, torang bisa. Terima kasih. Ini saatnya hasil tong berikan. Sukseskan PON.